tentang bagaimana sih sistem skripsi yang ada di Prodi PG PAUD begitu. Hari ini kita ditemani oleh Bapak Kepala Jurusan, ada Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Ika Rahmayani, ada juga salah satu dosen yang memang ahli dalam bidang penelitian, yaitu Bapak Iwayan Karte. Terima kasih atas waktunya Bapak, karena telah menyempatkan untuk hadir dalam acara sharing season ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai acara sharing session kita pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Jurusan, Bapak Muhammad Tahir, dipersilahkan. Baik, terima kasih Selasih. Mungkin saya tidak banyak karena tadi sebenarnya sudah menjadi bagian untuk mengawali kegiatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura niki beli. Sarang-sarang. Ini mengganggu malam-malam. Ya apa-apa. Oke. Jadi seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa acara ini sebagai agenda yang minta dengan Bu Kajur untuk mempererat kita kembali bersama adik-adik mahasiswa, karena banyak hal yang perlu kita dengar dari mereka tentang perkuliahan dan yang lain, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka ini bisa kita tampung, saya dan Bu Mila dan Bu Ika dan teman-teman yang lain, termasuk Beli Karte yang ada di PAUD, untuk kita sama-sama bagaimana supaya kegiatan akademik ini berjalan dengan lancar. Jadi makanya kegiatan ini saya minta ke Selasih di teman-teman HMPS untuk tetap agendakan kegiatan ini dan pemateri ganti-ganti nanti sesuai dengan materinya. Mungkin itu untuk mengawali ini Selasih ya, dan Beli Karte, Bu Ika, terima kasih banyak, dan yang lain juga sudah sempat hadir dalam kegiatan ini, walaupun dalam tatap maya, tapi insya Allah semoga apa yang menjadi niat kita ya bisa berjalan dengan baik. Itu saja Selasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk waktu sharing session kita kepada yang akan dipimpin oleh Bapak Iwayan Karte kepada Silakan yang kameranya dihidupkan ya. Kita dengar apa namanya banyak hal ini dari beliau. Oke, baik. Baiklah, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Terhindar dari segala cobaan, termasuk yang sudah 2 kali menimpa saya. Laporan saya ke Pak Kajur dan Sekprodi, saya sudah 2 kali dengan masing-masing tanggal 1 Februari, juga di tahun ini saya positif COVID-19, dan di tanggal 1 Juli juga berulang dengan kualitas yang lebih mendalam gitu ya, sehingga saya harus dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi. Dan awal Agustus saya sudah bisa berkegiatan dengan masyarakat lagi, syukur kita bisa sehat kembali. Mari kita mengenang Bapak, Ibu, para dosen, pegawai, mahasiswa yang dengan COVID-19 sudah mengakhiri hidupnya, dan mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bersyukur pula kepada Tuhan dan berkat doa dari saudara-saudara mahasiswa, teman-teman dosen, jadi saya masih diizinkan kembali untuk bisa berjumpa dengan mahasiswa, dan nampaknya juga terkabulkan doa mahasiswa supaya bisa kita berjumpa lagi gitu ya. Baiklah,
Sesungguhnya ya saya ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga, yang tulus kepada pengelola jurusan dan pengelola program studi PGSD dan PG PAUD karena diberikan tugas yang sangat menantang bagi kita semua. Tetapi walaupun menantang, kita harus selesaikan karena prodi ini adalah prodi tempat kita untuk berkiprah bersama. Saudara mahasiswa adalah tempat untuk mengembangkan kompetensinya menjadi calon guru yang kompeten dan diharapkan bisa sebagian mengambil kualifikasi profesinya di kampus. Apalagi sekarang dengan MBKM, jadi saudara mahasiswa bisa lebih banyak untuk menyiapkan diri menjadi calon guru yang profesional ya. Kemudian bagi teman-teman dosen juga, prodi dan jurusan ini tentu menjadi hal yang sangat berharga karena dari sinilah kita hidup dan mengenyam kehidupan untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Maka kita harus menghargai semua itu ya. Tidak boleh kita stagnan kaitannya dengan ini karena semua ini adalah bagian dari hidup kita bersama. Maka dengan demikian kalau diwajibkan untuk memfasilitasi dari saudara-saudara mahasiswa kaitannya dengan skripsi, maka saya beri gambaran dulu tentang karya akhir mahasiswa S1 ya. Untuk di program studi PG PAUD sudah memiliki pedoman penulisan skripsi yang dibedakan berdasarkan jenis penelitiannya. Sekaligus ini laporan kepada Bapak Ketua Jurusan, sekaligus mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mengelola prodi PG PAUD. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif komparatif. Saudara sekalian, penelitian kuantitatif komparatif adalah bisa dilakukan dengan pendekatan ex post facto, yaitu meneliti fakta-fakta yang sudah tersedia, tapi dengan metode kuantitatif komparatif, yaitu perbandingan. Jadi bisa membandingkan suatu gejala dari dua kelompok, itu namanya penelitian komparatif sederhana, kemudian membandingkan lebih dari dua kelompok dalam satu variabel, itu adalah sederhana dengan multi kelompoknya. Ini akan membedakan pengujiannya saja, tetapi variabel masih tetap, tetapi jenjang kelompok akan dibagi minimal 3 kelompok. Nah itu sebenarnya bisa 4 kelompok, bisa 5 kelompok, itu di dalam satu variabel penelitian komparatif ya. Tetapi penelitian komparatif itu akan berjenjang. Dari jenjang pertama tadi disebut dengan komparatif satu jalan, ya, komparatif satu jalan. Sekarang kalau dua variabelnya itu disebut dengan komparatif dua jalan. Ada jalur A, ada jalur B. Di komparatif bukan X dan Y sebutannya, tapi jalur A dan jalur B. Jalur A adalah variabel bebas pertama, dan jalur B adalah variabel bebas kedua. Jadi kalau komparatif dengan dua jalan, itu sudah dua variabel bebas dengan satu variabel terikatnya. Nah, bilanglah adalah A-nya adalah tindakan 1, B-nya adalah tindakan 2. Kalau kelompoknya masing-masing adalah 2 setiap variabel, maka akan terjadilah komparasi 2 kali 2 jalan dan 2 kelompok. Tapi variasi-variasi yang terjadi supaya menarik sangat tergantung dari semestinya berapa kelompok sih setiap variabel gitu ya. Itu minimal 2 kelompok. Kalau variabel A-nya 2 kelompok, variabel B-nya 3 kelompok, maka akan menjadi penelitian
kuantitatif komparatif dengan 2 kali 3. Kalau 3 kelompok masing-masing variabel menjadi komparatif 3 kali 3. Kalau kemudian salah satu 4 kelompok, maka menjadi 4 kali 3. Kalau dua-duanya dalam 4 kelompok, menjadi 4 kali 4. Nah, jadi sangat mudah kita mengingatnya, gitu ya. Komparasi tentang 2 kali 2, itu akan sangat mudah. 2 kali 2 sama dengan 4, pasti nanti akan kita ketemu A-nya A1 dan A2, B-nya adalah B1 dan B2. Maka akan terjadilah komponen A1B1, A1B2, ya kan? A2B1 dan A2B2. Itu adalah 2 kali 2. Itulah gambarannya ya. Nah, ini sudah cukup bagus menurut saya ya, pemahaman mahasiswa Pak Kajur dan Pak Bu Kaprodi. Bagus pemahaman mahasiswa terhadap penelitian kuantitatif komparatif. Kalau kita tanya Selase, kita tanya Tania, kita tanya Nur, kita tanya Ambar, Saras, itu sudah menguasai benar ya, menguasai benar. Jadi kita sekarang diskusikan saja untuk sepertinya kita merehab kembali supaya tampilan mereka menjadi lebih menarik lagi. Nah, tampilan yang lebih menarik dengan maksud paling tidak bisa membuat motivasi besar bagi mereka untuk menjadi calon peneliti atau calon akademisi yang cukup andal, gitu ya. Nah, itu yang pada umumnya. Jadi di PAUD sudah terbiasa untuk menggarap penelitian kuantitatif komparatif dengan satu jalan 3 kelompok, itu sudah biasa. Satu jalan 2 kelompok bisa, kemudian 2 jalan 2 kali 2 itu sudah terbiasa. Jadi kami sarankan kalau penelitian kuantitatif supaya nanti mendekati untuk mereka memasuki penelitian di S2, maka lakukanlah penelitian kuantitatif paling tidak 2 jalan, yaitu 2 kali 2 atau 2 kali 3 atau 3 kali 2 ataukah 3 kali 3. Ini nanti di S2 tinggal mengulang saja, itu tinggal mengulang saja sehingga waktu berjalan di S2 selama 2 tahun itu jadi tidak terasa ternyata sudah meningkat. Jadi sudah sama dengan pada saat Pak Karte di tahun 2011 ke bawah itu juga ngajar dengan S2 gitu. Kalau mahasiswa segera ber-S2 ya tinggal sepertinya membuka satu lubang dalam plafon, jadi sudah setara dengan mantan dosen-dosennya gitu ya. Begitu secara mahasiswa untuk penelitian kuantitatif komparatif. Yang kedua Pak Kajur, mahasiswa juga sudah sangat paham tentang penelitian kuantitatif asosiatif. Ya. Nah, penelitian kuantitatif asosiatif, penelitian tentang kuantitatif yang bersifat korelasional. Suatu penelitian korelasi yang paling sederhana adalah korelasi satu variabel bebas X dengan satu variabel bebas Y. Ini Tania jangan nyatet lagi, ini sudah pura-pura dia nyatet padahal sudah hafal ya. Hafal dia itu ya. Nah, sama prosesnya ya. Jadi penelitian kuantitatif komparatif dengan penelitian kuantitatif asosiatif itu akan meningkat kompleksitasnya kalau penelitian variabelnya itu semakin banyak. Misalnya dengan penelitian korelasi sederhana X dengan Y saja itu sebenarnya dari segi syarat sudah boleh. Tetapi kalau di PAUD, Pak Kajur dan Pak Kaprodi tidak ada rasanya kalau penelitian kuantitatif asosiatif hanya menguji X sama Y saja itu ya. Sepertinya nggak ada rasanya kuliah nanti kalau tamat juga sepertinya kok tidak juga ada babak belur apa-apa rasanya gitu ya. Jadi lebih bagus penelitian
kuantitatif korelasional itu dilakukan paling tidak 2 variabel X untuk dikorelasikan dengan 1 variabel Y. Nah, gitu kan. Dan sudah banyak yang jadi skripsinya dengan 2 variabel X, 1 variabel Y. Ada juga yang sudah jadi adalah 2 variabel X sebagai variabel exogenus dan 1 variabel X sebagai variabel penyela dengan 1 variabel Y sebagai variabel terikat. Ini adalah desain penelitian kuantitatif asosiatif yang desainnya menggunakan desain jalur ya. Jadi X1, X2 sebagai variabel exogenus yang menentukan variabel X3 sebagai variabel penyela. Nah, ini untuk mencari korelasinya dengan Y-nya adalah melakukan korelasi langsung dan tidak langsung. Ini adalah sudah dipahami juga sama mereka. Masalahnya Pak Kajur dan Pak Kaprodi hanya masalah lupa atau masalah tidak konsentrasi penuh pada waktu dia kuliah gitu. Dan faktor lupanya yang banyak gitu, faktor lupa yang banyak. Tapi dengan acaranya Pak Kajur dan Pak Kaprodi seperti Bu Kaprodi seperti ini adalah sangat baik untuk membakar lagi para mahasiswa yang saya ibaratkan sebagai biji jati, kalau tidak dipanaskan dia tidak tumbuh gitu. Ya, jadi mereka panaskan lagi sedikit, dia akan tumbuh lagi supaya tidak tenggelam di bawah tertumpukan daun jatinya, sehingga dia menjadi potensi yang sifatnya adalah potensi yang terpenam gitu ya. Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi mahasiswa kalau dilakukan hal seperti ini, mereka akan bangkit kembali dan pingin rasanya malam ini dia menyelesaikan skripsinya gitu. Itu yang kita harapkan motivasinya ya. Maka dengan demikian, ini gambaran dari penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, di PAUD juga sudah ada pedoman penelitian kualitatifnya. Penelitian kualitatif, kami belum bedakan adalah dari penelitian kualitatif historis, penelitian kualitatif fenomenologis, penelitian kualitatif yang misalnya menyangkut penelitian deskriptif, itu belum dibedakan. Pedomannya masih merupakan satu pedoman penelitian kualitatif. Dan untuk pendidikan biasanya penelitian kualitatifnya adalah penelitian kualitatif yang fenomenologis ya. Jadi fenomena yang dia ungkap bukan menyangkut sejarah, bukan menyangkut ya yang lainnya, tapi fenomena pendidikan. Nah, pedomannya sudah dibuatkan, semuanya sudah terpakai dan rasanya juga tinggal kita sesuaikan saja. Setiap saat silakan direkonstruksi lagi. Sampai saat ini secara umum masih tetap dapat berlaku. Yang keempat adalah sudah ada pedoman penelitian penelitian tindakan kelas yang disetarakan dengan penelitian pengembangan. Nah, tetapi dengan sekarang ada mata kuliah penelitian pengembangan yang kita sajikan pada semester yang lalu, maka penelitian tindakan kelas sudah bermutasi, gitu, bermutasi menjadi penelitian pengembangan. Nah itu ya. Jadi si Selasih tentu tokohnya itu ya, tokohnya di kelas B dan Tania tokohnya di kelas C, gitu ya. Dan tokoh-tokoh yang lain juga banyak bermunculan dengan penelitian pengembangan dan saya juga tertarik itu. Maka dengan itu penelitian pengembangan sudah juga dibuatkan pedomannya. Mudah-mudahan pedoman itu nanti bisa kita sahkan karena baru semester yang lalu kita sosialisasikan dengan secara mendalam kepada mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah penelitian kebijakan dan evaluasi program. Tetapi
kami membuatkan pedomannya adalah evaluasi program, karena mahasiswa akan lebih mengkaji tentang bagaimana program PAUD itu bisa diketahui kualitas pelaksanaannya dan kualitas hasil dari pelaksanaan tadi. Ini adalah evaluasi program, ya. Sudah ada beberapa skripsi juga yang melakukan evaluasi program PAUD pada umumnya, tetapi kriteria dari penelitian evaluasi program itu memang ada program yang telah disahkan oleh pemegang kebijakannya. Paling tidak pemegang kebijakan itu adalah kepala sekolah, ya. Apalagi bisa dengan KCD di tingkat kecamatan. Kalau program yang lebih besar lagi adalah program di tingkat dinas kabupaten yang di bawah naungan penguasa tunggalnya di kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Nah, sudah dibuatkan pedomannya. Maka tentu mahasiswa memiliki hak untuk menentukan pilihannya, bukan serta-merta memilih jenis penelitian itu adalah dengan target supaya cepat tamat tetapi output tidak bermutu, ya. Karena mahasiswa diberikan waktu untuk 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Ya, mudah-mudahanlah si selasih itu tamat ya tercepat bersama dengan semua teman-temannya, ya. Ya, di semester 8 sudah boleh tamat. Tetapi sebaiknya tamatlah di akhir semester 8. Sehingga semester 8 berakhir itu di 31 Juli, maka bulan Agustus silahkan mulai tamat. Nah, gitu ya. Jadi anak saya juga dengan kemampuan yang terbatas, jadi Tania paham dia adalah tidak terlalu unggul lah kemampuannya. Maka tadi pagi sudah mengakhiri ujian akhir S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum dengan bidang hukum bisnis, gitu ya. Katanya, ya saya juga karena tidak ada di Mataram, ya saya dengar beritanya saja gitu. Tapi tetap dalam hati menyampaikan selamat kepada anak yang sedang berjuang dalam kehidupannya, sama halnya dengan Pak Kajur juga. Ya, S1 itu ya sebuah perubahan besar dalam tingkat kehidupan. Walaupun setelah dari kampus ya ternyata banyak juga orang S1 gitu kan. Setelah kiprah di kampus juga, oh ternyata S2 juga banyak gitu ya. Nah, kalau pulang ke kampung gitu ya, S1 saja masih bisa dihitung dengan jari satu misal. S2 mungkin baru keinginan gitu ya. S3 menjadi cita-cita gitu yang masih abstrak di bayangannya. Ya enggak apa-apa. Semua hal ini adalah tantangan dalam hidup. Nah, silakan dari saudara mahasiswa semua berorientasi pada penelitiannya, sampaikan masalah-masalahnya sehingga bisa mengambil solusi. Paling tidak Pak Kajur dan pengelola prodi menginginkan peningkatan kualitas lulusan. Itu yang saya sebut pertama. Bukan peningkatan jumlah lulusan, maaf aja ini ya. Peningkatan kualitas lulusan. Karena tagihannya adalah memenuhi SKL. Kalau toh bisa dengan usaha waktu yang cepat, maka lulus dengan efisiensi tinggi. Kalau toh bisa dengan kualitas yang tinggi penelitiannya, kalau penelitian kuantitatif dengan variabel yang kompleks, kalau penelitian kualitatif dengan aspek-aspek yang cukup kompleks, ini menjadi kualitas lulusannya menjadi meningkat, efisiensinya naik, gitu ya. Frekuensi lulusannya juga meningkat, akibatnya salah satu data untuk akreditasi ini menjadi lebih baik.
Itu mungkin yang saya informasikan di awal dulu. Jika nanti diperlukan tayangan materi karena ada kebutuhan dari mahasiswa, tentu saya sudah siapkan materinya. Baik, saya kembalikan dulu ke sebelumnya, itu yang dapat saya sampaikan. Yang terhormat Pak Kajur, yang saya hormati pula Ibu Ika sebagai Sekretaris Prodi. Mudah-mudahan Bu Nila sudah hadir di ruang ini, sehingga kita bisa saling dengar apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa program akhir di S1 PG PAUD ini. Selamat malam Pak Kajul dan Bu Ika sebagai Sekretaris Prodi. Pada saat akan dilanjutkan ya. Akan dilanjutkan permasalahan yang ingin dibahas. Saya kembalikan ke Selasih sebagai moderator. Selamat malam Pak. Aduh. Kameranya di. Selamat malam ya. Bu Kaprodi sudah hadir. Maaf, Ibu sekarang bisa hadir di Dusun Selasih di kampung saya. Ini ada di kamar kebetulan. Apa nama kampung? Selasih, Bu. Astaga. Iya. Saya pikir Selasih karena Selasih hanya di moderator, Pak. Jadi dibuat kampungnya jadi kampung Selasih. Jadi begitu saya kenang dari semester 1 Selasih nih, waduh. Saya jadinya kalau sempat pulang saya bisa menginjak-injak Selasih ini, saya bilang gitu kan. Baik, saya kembalikan ke Bu Selasih. Selamat malam Bu Nila. Oke, selamat malam Bli. Terima kasih Bli sudah bergabung di sini. Dari tadi saya udah di sini Bli. Matur tampiase Bu. Tampiase sudah mau bergabung, dan ini juga mahasiswa-mahasiswa yang ikut di sini yang akan skripsi, yang akan mengambil skripsi dan yang sedang proses skripsi Bli. Jadi maksudnya di sini biar anak-anak juga paham terkait dengan tugas akhir seperti apa gitu yang selayaknya untuk dilakukan gitu. Dan selama ini kan yang memegang terkait dengan itu kan Bli Karte gitu. Ini untuk kita yang juga minta tolong untuk Pak Kajir juga hadir. Jadi kita sama-sama di sini. Terima kasih Pak Kajir sudah hadir. Jadi ini sudah beberapa kali kegiatan seperti ini bincang dengan mahasiswa, itu memang idenya Pak Kajur memang untuk melakukan ini, sehingga saya juga pernah ketiduran sampai saya dibangunkan gitu. Tapi terima kasih Pak Kajur sudah memfasilitasi kami, sehingga memang setiap bincang ini Bli yang banyak pertanyaan itu adalah permasalahan. Jadi kemarin itu juga saya sama Pak Kajur dijerjel dengan permasalahan, tapi memang kalau kemarin saya sama Pak Kajur, ada Bu Nur juga Bli, itu semester 1 sampai akhir karena kan terkait dengan proses akademik, sehingga itu juga pertanyaannya luar biasa gitu dari semester 1, semester 3 gitu. Jadi semua isinya permasalahan semua Bli, dan saya curiga juga sekarang isinya permasalahan semua. Kayak dari tadi saya matiin kamera Bli, biar saya dari kejar. Jangan matiin kamera. Baik. Saya yakin tapi semua permasalahan nanti bisa terjawab dengan kehadirannya Bli Karte di sini. Baiklah, mudah-mudahan Bu. Terima kasih Bu Ika. Mungkin sekarang Pak Kajir sudah kita masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan materi tadi. Mungkin sudah ada juga masuk di chat. Silakan mungkin bisa dilanjutkan. Selasih. Selanjutnya. Ibu. Di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bapak terkait dengan skripsi. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Ini ada pertanyaan yang pertama. Kira-kira ini pertanyaannya masih dari semester 7 Bapak. Kira-kira bagaimanakah cara kita menyusun judul skripsi yang benar Bapak? Oke. Karena masih kelimpungan semester sebelumnya untuk menyusun judul. Baik, untuk itu saya informasikan sebenarnya saya menjawab tentu dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh sebagian besar mahasiswa supaya lebih cepat menyerapnya gitu ya. Menyusun judul
sebenarnya judul yang baik adalah tidak dibuat langkah pertama adalah judul. Ya, ada 4 langkah untuk bisa membuat judul yang baik. Ya, pertama adalah melakukan identifikasi masalah di suatu tempat penelitian. Nah, rumuskanlah sebanyak-banyaknya masalah yang ada di tempat penelitian. Tentu apa yang disebut masalah adalah sebuah kesenjangan antara harapan sama kenyataan yang terjadi di situ. Misalnya pertama kita lihat apakah 8 SNP yang ada di PAUD itu sudah mencapai standar minimum. Kalau ada yang sudah, apakah ada yang belum? Yang belum inilah disebut mengalami kesenjangan. Nah gitu. Nah sebagai mahasiswa PAUD, 8 SNP di PAUD itu berhak diteliti, berhak dianalisis, berhak diidentifikasi masalahnya. Apakah menyangkut SKL-nya, sampai dengan apakah menyangkut tentang manajemen keuangannya, apakah menyangkut tentang sarana prasarananya, ya, apakah menyangkut tentang pengelolaannya. Walaupun itu menyangkut kewajiban kepala sekolah, sebenarnya itu menjadi ranah dari penelitian S1 PG PAUD sebagai penelitian skripsi. Nah, SNP yang lain kan sudah gampang dilihat karena itu berada di dirinya guru. SKL dalam diri guru, ya, kurikulum dalam diri guru, ya, proses SI-nya dalam diri guru, gitu ya. Kemudian penilaiannya dalam diri guru itu semua. Dan yang terakhir dalam diri guru adalah standar dik dan tendik, pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, silakan itu yang pertama. Nah, tetapi sebagian besar skripsi yang diminati oleh mahasiswa itu yang ada di standar proses. Misalnya tentang permainan, tentang pembelajaran, tentang RPP, tentang APE, gitu ya. Sebagian besar itu. Belum banyak yang berani meneliti misalnya tentang kinerja kepala sekolah, kinerja guru itu belum banyak. Kenapa belum banyak? Ya kemungkinan karena dia merasa masih menjadi mahasiswa gitu ya, belum banyak perlu bermanfaat untuk itu, ya silakan lah gitu ya. Itu caranya identifikasi. Nah, setelah identifikasi mungkin melebihi dari 11 masalah di satu lembaga PAUD. Silakan sekarang dipilih 3 dari masalah yang paling otentik dan paling up to date. Dari 3 masalah itu, langkah ketiga adalah melakukan diagnosis dari 3 masalah tadi. Mendiagnosis adalah usaha untuk menganalisis tentang faktor-faktor penyebabnya. Nah, setelah punya faktor penyebab, pilihlah masalah mana satu masalah yang faktor penyebabnya dapat Anda tanggulangi. Kalau misalnya Anda lihat misalnya, ya kok perkembangan sosial emosional anak-anak kok bermasalah ya dari 6 fase pengembangan gitu. Faktor penyebabnya apa? Ya ternyata untuk pembelajaran yang terlaksana selama ini guru belum banyak melakukan pembelajaran kooperatif. Di mana pembelajaran kooperatif itu ternyata menjadi tagihan terhadap pembelajaran dewasa ini dengan konsep Bu Nila adalah MBKM-nya. Jadi di PAUD juga MBKM itu harus dilakukan walaupun di PAUD. Dan juga ditagih pembelajaran hot, ya. Sehingga dengan demikian nanti konsep belum verifikasi dan konsep dari Haile yang dijadikan sebagai C1, C2, C3, C4 itu tetap sama, tetapi sampai dengan C5 sudah berubah menjadi evaluasi dan C6 adalah kreasi. Nah, itulah Anda mengkajinya. Dengan demikian, maka Anda bisa membuat judul, misalnya ya, pengaruh pembelajaran kooperatif ya terhadap perkembangan sosial emosional. Nah,
sudah terkurung sedemikian rupa judul tadi, bukan judul-judulan, gitu kan? Judul yang sudah jadi. Nah, judul yang sudah jadi. Maka dari konsep masalah yang dipilih satu terhadap faktor penyebab yang paling otentik tadi, inilah mengarahkan kita terhadap feeling kita, terhadap pengalaman kita bahwa Anda sudah punya teori yang mendasari atas interaksi antara pembelajaran kooperatif tadi dengan pengembangan sosial emosional anak. Nah, jadi perdalam teorinya lagi, ya, dukung dengan hasil-hasil penelitian dalam jurnal. Kalau di bimbingan saya minimal 10 jurnal yang mendukung itu, tidak ada lagi skripsi mendukung skripsi, tidak ada lagi pendapat mendukung penelitian terdahulu, harus jurnal, pasti ini adalah judul yang baik. Judul yang baik, ya. Karena sudah ada solusi secara teori, sehingga nanti kalau Anda kembangkan konsep-konsep yang sudah Anda miliki tentang pembelajaran kooperatif dengan pengembangan sosial emosional, maka berikutnya Anda akan mendapatkan jawaban sementara terhadap masalah kesenjangan perkembangan sosial emosional, bahwa faktor penyebab dengan kurangnya tindakan selama ini atau pembelajaran selama ini dengan penerapan kooperatif itu akan bisa menyusun sebuah dugaan. Nah, di dalam kegiatan awal sebuah penyusunan judul, sampai di situ sudah melahirkan judul yang sangat baik, ya. Melahirkan judul yang sangat baik. Dengan kelihatan bahwa judul itu menjadi pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap pengembangan sosial emosional di PAUD, itu judul yang tadi itu sudah pasti akan menagih sebuah metode yang sudah pasti. Tidak ada lagi metode lain kalau sudah ditagih sama judul tadi. Nah, kalau proposal penelitian sudah seperti itu, jadi sudah bagus sekali, judulnya sudah bagus, arah teorinya sudah ada, metodenya sudah kelihatan di judul. Jadi harapannya dengan demikian, judul Anda bukan judul-judulan, judul Anda juga merupakan arah daripada langkah Anda yang tidak menjadikan judul yang Anda buat itu adalah kontributor terbesar untuk Anda menjadi DO. Nah, itu yang disebut dengan judul baik, ya, judul yang bagus. Demikian, Selasih. Terima kasih banyak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Bapak, mohon maaf sebelumnya, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Saya hanya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan alasan dosen untuk menggantikan judul mahasiswa yang sudah disepakati, padahal judul tersebut sudah di ACC sebelumnya, Bapak. Apakah ada alasan khusus bagi dosen tersebut? Mohon maaf sebelumnya. Oke. Terima kasih, Bapak. Iya, baiklah. Sesuatu hal yang naib bahwa sesuatu keputusan adalah keputusan yang sempurna. Baik itu keputusan prodi telah menyetujui judulnya, ataukah keputusan pembimbing itu ingin bukan mengganti, ya, ingin menyempurnakan judulnya. Nah, itu tidak ada yang sempurna. Sesungguhnya statement-statement tentang itu ada statement yang memang berfungsi sebagai motivator, berfungsi sebagai peningkatan kinerja mahasiswa. Bu Nila pernah dengar sendiri, kalau konsultasi judul saja sudah berkali-kali, pindah pembimbing aja lah kamu, gitu ya. Nah, itu adalah motivator, ya. Karena pindah pembimbing itu tidak mudah. Nah, gitu. Nah, diterjemahkanlah justru dengan mudah oleh mahasiswa yang mendengar. Akhirnya dia minta pembimbing pindah, gitu kan. Sehingga merepotkanlah pengelola prodi untuk memindahkan mereka. Dan di situ juga akan terjadi rikuh pakewuh di antara para dosen.
Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, sebuah statement yang ingin saya katakan kepada saudara mahasiswa, syarat sebuah skripsi itu adalah karya ilmiah yang menjadi pintu akhir dari saudara mahasiswa itu mau keluar dari program S1 PG PAUD. Nah, skripsi itu adalah muara dari semua kajian mata kuliah yang dilakukan selama ini. Maka dengan demikian, skripsi itu akan menjadi gambaran karya mahasiswa yang sebagian besar bisa mewakili apa yang disebut dengan SKL. Teori ada di situ, metodologi ada di situ, etika ada di situ, ya. Kemudian karya ilmiah ada di situ, sikap ilmiah ada di situ. Itulah merupakan titik kulminasi ya dari semua. Kalau ini kemudian tidak dipenuhi oleh mahasiswa benar-benar sebagai gambaran terhadap sampel-sampel yang bersifat universal untuk menggambarkan mahasiswa itu adalah sebuah calon lulusan yang berkualitas, dari judul yang dia miliki, inilah judulnya perlu diganti. Ya. Judulnya perlu diganti. Gitu. Karena di pembimbing nantinya akan menjadi orang tua asuh kaitannya dengan penyusunan skripsi, kaitannya dengan penelitian datanya, kaitannya dengan metodologinya, dengan teorinya semua. Karena pembimbing inilah yang lebih awal tahu apakah skripsi ini akan macet sehingga membuat perjalanan mahasiswa di tengah-tengah akan menjadi kontributor untuk DO, itu pembimbing yang tahu. Lebih awal tahunya, gitu ya. Karena jelas kalau pembimbing mahasiswa PG PAUD pasti minimal S2 yang sudah pernah membuat skripsi dan teruji lagi pernah membuat tesis, gitu kan. Maka baru boleh membimbing. Nah, tidak membuat skripsi tapi membimbing skripsi, itu tidak ada. Itu yang saya sebut dengan paling tidak pembimbingnya adalah paham mengenai jalur penelitiannya. Kalau kira-kira akan membuat mahasiswa itu menjadi gagal, ya pembimbing adalah menyarankan untuk ganti judul. Ganti judul itu kan tidak kembali ke proses awal, hanya menyepakati di tingkat dosen dengan mahasiswa. Itu prosesnya ya. Jadi terus terang juga saya juga pernah menawarkan kepada mahasiswa sebagai pendidikan, kalau judul saja sekian lama kok, pindah pembimbing aja ya. Nah gitu. Jadi mereka menanggapi, oh senang ya, pindah pembimbing dari Pak Kade gitu ya. Atau mungkin ada mahasiswa yang sudah sampai mencari dukun, mudah-mudahan tidak Pak Kade yang bimbing gitu kan. Itu yang tidak sehat gitu ya pikirannya. Jadi dengan pembimbing skripsi aja kok sampai melibatkan dukun di terowongan sana gitu ya. Saya kira tidak sampai ke sana ya. Itu kira-kira Mbak Selasih. Tentunya silakan ditawarkan Mbak Selasih, mungkin ada solusi dari Pak Kajur, Bu Kaprodi, Bu Ika sebagai pengelola prodi dalam hal ini sekretaris. Mungkin jawaban saya perlu dilengkapi sebelum buka lagi lebaran pertanyaan lain dari Selasih. Silakan Mbak Selasih ditawarkan ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Kajur mungkin untuk terkait dengan pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih Selasih. Oke, matur suksema beli luar biasa. Sama-sama. Jadi apa yang disampaikan di Karte ini dari tadi saya betul-betul menyimak, dan memang beliau ahlinya di riset ya.
Dan memang dulu beliau pernah membuat buku ajar kalau tidak salah bersama Pak Ismail ya beliau ya. Terus Nggih. yang tebal itu kebetulan saya yang mencetaknya itu. Nah, Iya, saya masih benar, ingat. Pak. Itu buku sayang tidak dibuat banyak gitu. Jadi karena memang orientasinya untuk kalangan internal, coba kalau dibuat banyak ini banyak yang nyari saya bilang. Ya, betul itu. Hal yang menarik tadi saya tangkap dari Billy Carter yaitu tidak mengurangi kualitas, kemudian apa namanya, bagaimana caranya mempercepat dalam tanda kutip ini, tapi tidak mengurangi kualitas. Ini sesuatu yang rumit, tetapi asalkan kita bersama-sama itu bisa dia selesai. Hubungan dengan pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi, itu juga terjadi di PGSD. Terjadi di PGSD, namun kemudian kita sampaikan ke teman-teman bahwasanya betul beliau sampaikan tadi, yang tahu bagaimana ke depan ya mahasiswa kita ini akan mengalami kesulitan tidak gitu. Seperti contoh, ketika sebelum pandemi kemarin, mereka rata-rata melakukan kegiatan penelitian, eksperimen yang harus ke sekolah rata-rata. Tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, sehingga kita tawarkan ke rata-rata semua mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian pengembangan macam-macam, termasuk di dalamnya pengembangan media dan sebagainya. Nah, sehingga itu terjadi perubahan judul. Terjadi perubahan judul, tapi memang di awal-awal kita sampaikan perubahan itu terjadi. Ya, di awal artinya tidak sudah pertengahan tiba-tiba berubah, tidak. Tapi di awal itu segera banting setir supaya tidak waktu itu tidak molor gitu. Nah, ini terjadi di PGSD dan alhamdulillah itu berjalan dan sekarang coba pelan-pelan mengembalikan karena situasi tatap muka sudah mulai di sekolah dengan menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, jadi sekali lagi poin saya itu tadi betul beli kartu yang sampaikan. Satu, tidak kita mengurangi kualitas, ini agak rumit memang ini. Tetapi kita dituntut untuk gimana cara mahasiswa kita cepat selesai. Ya, ini yang kalau tidak sama-sama kita atasi ini ya, susah. Makanya adik-adik mahasiswa juga berpacu untuk belajar, ya. Kemudian kami sebagai dosen juga sama-sama untuk memotivasi dan membimbing. Saya yakin Bu Ika, Bu Kate, Bu Nila, dan teman-teman yang lain tetap akan mensupport, memotivasi adik-adik. Gimana caranya? Jadi bukan sekedar selesai, bukan selesainya sebenarnya. Tapi apa yang disampaikan Beli Kate tadi itu, selesai itu tapi otak kita berisi gitu. Ya. Jadi ini berisi, selesai cepat. Nah, ini menarik. Karena memang barusan sore tadi yudisium, saya lihat kita tidak ada yang kumlot. Kalau yudisium bulan lalu itu ada kumlot dari jurusan kita 3 orang. Dan semester ini, periode yang tadi ini tidak ada. Memang faktor ini sangat kompleks beliau. Termasuk di dalamnya adalah faktor inputnya. Termasuk di dalamnya. Nah, kita yang mengolah di proses ini yang agak rumit, Beli. Ya, betul, ya. Mengolah ini dan kita bersama yang cukup berat. Saya, kemudian Bu Ika, Bu Nila, Beli Karte ini memproses ini yang memang berat. Jadi begitu selesai, perubahan itu ya biasa, wajar terjadi. Tapi tadi itu kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi perubahan itu di tengah. Di awal kita sampaikan bahwa ke depan ini agak sulit bagi mahasiswa, sehingga kita tawarkan lah. Jadi
di kami juga terjadi seperti itu, ya. Gitu Selasih. Tapi itu tadi tidak kemudian terjadi di tengah-tengah, gitu ya. Karena memang sudah mulai proses sebelumnya. Judul itu mungkin sama, bukan mungkin, memang sama prosesnya di PGSD dan PAUD juga sama. Setelah itu baru diserahkan ke masing-masing pembimbing untuk mengecek, kita diskusi dengan mahasiswa sejauh mana pemahaman tentang rencana ke depan. Kalau mereka kesulitan, maka kita bantu untuk kemudian coba banting setir sedikit, nah, supaya tidak kesulitan. Jangan sampai terjadi DO tadi yang disampaikan beli kartu itu. Gitu ya, terima kasih. Nah, itu sedikit dari ya. Mungkin Bu Ika. Iya, Bapak. Buka prodi mana tadi? Bu Dila mungkin Silakan, menambahkan sedikit, Ibu. Buka prodi PG PAUD. Iya, Pak. Iya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Nila atau Ibu Ika? Mungkin sudah sama kok, sudah yang disampaikan oleh Pak Kajur. Tidak perlu ada Baik, tambahan. baik. Terima kasih. Oke, diteruskan Pak Selasih. Baik, Pak. Di sini ada pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan untuk membuka mic atau bisa juga melalui chat, room chat. Nah, ini ada satu, Bapak. Ini ada udah di chat satu. Ya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak, apakah kami bisa melakukan konsultasi secara tatap muka? Jika ada, kapan jadwal konsultasinya Bapak? Terima kasih. Itu Bapak, bunyi pertanyaan dari rumah. Iya. Sudah beranikah tatap muka dengan saya? Saya membawa 2 virus gitu ya, 2 hari kena maksud saya. Jadi 2 periode positif virus, apakah Anda sudah berani? Kalau keberaniannya belum di atas 80%, Anda belum bisa dapat A. Nah, gitu ya. Maka dengan demikian, konsultasilah secara daring, hanya dengan mengirimkan lewat WA. Gitu ya. Nah, juga nanti untuk berkalanya, kita bisa juga melakukan dengan Zoom. Dengan Google Meet juga bisa, gitu. Nah, gitu kan kalau sudah berkala, tapi jangan konsultasinya baru sekali sudah pakai Google Meet Zoom kan, jadi tentu kan tidak efisien ya. Nah, mungkin untuk yang sudah mau rekapitulasi bimbingan terakhir itu silakan pakai Zoom supaya nanti kesalahan-kesalahan kecil tidak terjadi lagi. Begitu masuk ke ruang ujian itu sudah relatif sempurna menurut ukuran saat itu skripsi yang diujikan ya. Nah, itu juga yang kita ingin harapkan supaya tidak sampai di ruang ujian skripsi membuat skripsinya kemudian berubah. Nah, ini artinya kan pembimbing dengan mahasiswa tidak memiliki kesepakatan yang progresnya positif gitu ya. Dan saya juga pernah punya bimbingan gitu. Saya katakan silakan ke pembimbing lain gitu ya. Bahasa saya adalah silakan dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Dia beberapa kali nanya lagi, apa maksudnya Pak proses selanjutnya gitu ya. Ya, saya diamin aja gitu kan. Ini kan berarti manajemen dirinya kurang bagus gitu. Kan proses selanjutnya itu banyak ya. Kalau dia belum ke pembimbing 2 sebagai aturan hierarkisnya, silakan pembimbing 2 gitu ya. Kalau sudah pembimbing 2, proses saya juga pembimbing 1 pada saat itu misalnya, proses selanjutnya adalah bisa mendaftar ujian kan gitu terjemahannya ya. Tapi dia berkali-kali tapi tidak berani karena saya tidak jawab.
Ya ngapain saya jawab lagi kalau seorang akademisi segitu kan ngerti apa yang saya maksudkan. Seperti itu kira-kira Mas Lase terkait dengan bimbingan. Saya masih lebih banyak melakukan bimbingan yang sifatnya daring ya. Jadi melalui jaringan itu tidak masalah. Sambil melatih saya, melatih mahasiswa untuk bisa mendengar bagaimana komunikasi di daring itu dengan baik. Kemampuan mendengarkan di daring sesungguhnya sedikit berbeda dengan kemampuan memahami konsep melalui mendengarkan kalau kita tatap muka. Nah gitu ya maksudnya ya. Karena di proses juga walaupun nanti sudah new normal, saya pikir Pak Kajur, masih juga diharapkan pembelajaran daring 50 plus 1% dari mata kuliah, terutama mata kuliah yang bisa dilakukan dengan daring, kecuali mata kuliah itu memiliki praktek lab. Nah, praktek labnya labnya ada di kampus. Kecuali kemudian melakukan praktek yang dibimbing praktek lab itu wajiblah dilakukan. Tapi itu pun dilakukan dengan persiapan yang cukup matang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, pada umumnya daring lah, ya, bimbingan dari saya. Dan saya juga mengharapkan dari teman-teman juga tatap muka itu resiko loh, ya, resiko besar itu tatap muka. Iya, kalau nasib kita kurang baik, sekali tatap muka bisa 2 kali kena positif COVID gitu misalnya. Itu artinya kan berbanding terbalik, kok pertemuan sekali kok 2 kali kena itu misalnya kan. Nah, tapi nasib-nasib teman-teman masih baik-baik ya. Mungkin tatap muka sudah sering kok masih selamat dari positif COVID ya, nasibnya masih baik. Nah, gitu misalnya ya. Mungkin sedikit Pak dari Tiang. Oke, monggo Bu. Ya, saya pun nggak terlalu berani Pak ya ketemu dengan mahasiswa dalam konsultasi skripsi, tapi saya siasati, saya minta mahasiswa untuk mencetak atau mengeprint proposal skripsinya, kemudian tinggal aja gitu, mau tinggal di rumah atau dititip di rumah apa titip di kampus. Kalau di kampus di mana nanti nggak ada tatap muka, hanya mereka menitipkan skripsinya saja gitu. Jadi mata kita pun adalah sebenarnya ya, kalau ngelihat di internet, lihat di laptop atau lihat di HP untuk membaca skripsi itu. Dan saya menyadari itu, jadi saya siasati dengan minta mahasiswa mencetak, mengeprint skripsi. Baik. Ya, saya respon sekaligus Mbak Selasih. Jadi ini saya lakukan dalam beberapa mahasiswa bimbingan untuk jalannya Bu Ika itu kalau dia sudah konsultasi final ya. Konsultasi final untuk mengurangi juga biaya yang dia perlukan untuk mencetak, dan banyak juga mahasiswa yang tidak ada di Mataram satu misal gitu. Misalkan ini kan situasi menjadi sangat kompleks untuk hal ini. Silahkan manfaatkan semua situasi untuk bisa tetap mensukseskan kehidupan akademik Anda di kampus dalam rangka mengakhiri tugas-tugas kampus. Saya juga akan sangat bosan melihat muka mahasiswa kalau sampai lebih dari semester 9 masih bergedayangan di kampus gitu ya. Paling enggak semester 7 sudah berakhir, semester 8 sudah balik pulang membawa ijazah, tapi tetap saya mengharapkan jangan pulang membawa suami atau istri dulu, karena kewajiban Anda paling tidak lah S2 dulu lah gitu kan. Bu Nila juga berbangga, jadi kita sudah dapat telepon dari beberapa mahasiswa yang baru kemarin kita bimbing, ternyata mereka sudah tesisan gitu di tempat S2-nya. Kita sebut misalnya yang akrab dengan saya itu misalnya siapa? Caca misalnya, angkatan Caca, angkatan Putri. Semua sudah kuliah S2, dia sudah setara dengan
kita gitu kan. Jadi seorang guru akan bangga kalau muridnya bisa sama atau lebih dengan gurunya. Itu berbangga benar itu. Jangan merasa tabik pekulun buat dosen, maaf saya sudah lebih tinggi dari dosennya, enggak usah tabik pekulun, silakan maju terus gitu ya. Itu bayangan saya ya. Makasih Bu Ika, itu sudah satu cara juga. Jadi saya gunakan kalau dia sudah konsultasi komprehensif ya, konsultasi untuk terakhir. Terima kasih Mbak Selasih, terima kasih Bu Ika. Silakan dilanjutkan lagi kalau Mas Selasih belum buka suaranya. Gih. Halo, mendengar suara saya? Ya. Halo Selasih. Iya Bapak. Belum kedengaran Selasih. Oh iya. Saya sedikit sambung. Iya Bapak. Baik, terima kasih. Pak Kajur kok Jadi suaranya memang kecil sekali? Oh ya, Sudah bisa didengar. Sudah bisa. kedengaran suara saya? Oh, sudah Pak Kajur. Silahkan. Oh ya. Ya, saya lanjutkan sedikit. Memang mensiasati situasi sekarang, kita memang selaku pembimbing ini perlu terobosan-terobosan, formula-formula bagaimana caranya untuk memaksimalkan bimbingan. Dan tadi saya lihat sudah banyak cara yang disampaikan oleh Bu Likarte, Bu Ika ya, dan juga teman-teman yang lain juga mensiasati yang sama. Termasuk saya juga sama menggunakan berbagai cara. Cara Pak Karte ya, cara Bu Ika juga ya, dan teman-teman yang lain juga ya. Yang terpenting menurut saya adalah intensitas, dan adik-adik juga harus mengerti ya. Saya juga sampaikan itu. Jadi kalau ada 1, 2, 3 yang maunya dia ajak dibimbing, kasihan yang lain. Artinya dalam seminggu dia pingin 2, 3 kali. Padahal teman-teman yang lain itu menunggu. Nah, jadi cara daring kami lakukan, kemudian cara dengan print out kemudian ditaruh di meja juga kami lakukan. Tentu print out membutuhkan biaya, betul, beli kartu, dan saya meminta mereka printnya itu bolak-balik. Maksud saya kertas bekas itu pakai lagi, ya, untuk mengurangi biaya. Nah, ini saya sepakat tadi beli kartu yang hampir persentase mau final, ya silakan. Ini terobosan bagus menurut saya untuk meminimalkan, karena kita ini kan mengoreksi coret 2-3 lembar, print lagi, kasihan kan. Nah, bisa juga begitu. Bu Ika juga melakukan hal yang sama, tapi itu Bu Ika saya rasa kita memperbolehkan lah memakai kertas bekas kalau masih dalam proses. Apa-apa, sebaliknya kan masih bisa dipakai itu. Saya suruh mereka. Jadi ya memang kita harus betul-betul punya terobosan lah. Bagaimana cara untuk memaksimalkan bimbingan ke adik-adik ini, dan juga tingkat kemampuan adik-adik ini memang bervariasi, beliau. Ya, ini yang kita sama-sama alami. Ada yang cepat sekali paham, enak kita bimbing, serat. Ada yang seperti tadi itu, kasih tahu sekali, bertanya 2-3 kali. Memang kita harus bersabar juga ini untuk merespon dan respon terus mereka. Ya, mudah-mudahan ke depan saya yakin adik-adik juga akan termotivasi ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini adik-adik juga betul sama-sama saling memahami gitu maksud saya. Gitu mungkin Selasih. Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Bapak terima kasih atas masukannya. Baik, sebelum pertanyaan terakhir, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan skripsi, sistem skripsi di PGPAUD? Adakah yang ingin bertanya secara langsung lagi? Bisa melalui chat maupun bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan. Baik, belum ada ya Bapak ya. Setelah begitu saya masuk ke pertanyaan terakhir Bapak. Ya.
Ini ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait bimbingan secara daring. Kira-kira berapa lama kami harus menunggu respon dari dosen yang dosen terkait atau dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan atau revisian dengan skripsi kami, sehingga mungkin setelah 3 hari atau 1 minggu kami mengirim skripsi kami bisa melakukan follow up kembali dengan dosen tersebut. Begitu Bapak. Berapa lama kira-kira mahasiswa harus menunggu terkait dengan revisian dari skripsi mereka. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Baik Mbak Selasih. Sesungguhnya ketentuan waktu dari dan ke itu kan sebuah kewajiban moral semestinya ya. Tolong sama-sama memahami suatu interval waktu tertentu itu tidak akan linear setiap saat. Yang dimaksud linear itu, misalnya saya dapat kewajiban dari Kaprodi. Jadi 3 hari setelah mahasiswa mengirimkan naskahnya ke saya, Pak Kate harus melayani dia. Kalau begitu kalimatnya akan runtuh semua manajemen ini. Karena di samping membimbing skripsi, saya juga dapat tugas banyak dari berbagai, misalnya berbagai kewajiban di luar skripsi. Tetapi yang perlu saya bangun adalah ada komitmen dari para dosen untuk menyadari bahwa mahasiswa itu butuh untuk segera dilayani, dan yang perlu ditampilkan adalah SPM. Standar pelayanan minimal kepada mereka. Nah, di samping itu, pembimbing juga punya sebuah prediksi kalau perbaikannya cukup besar gitu ya. Sepertinya untuk mencari perbaikan bab 2 saja itu harus mencari beberapa referensi, nulis kembali. Kok malamnya balikkan revisinya, besok pagi balik lagi ngirim. Setelah saya baca ternyata dia ngirim kembali naskah yang lama. Setelah saya lihat kemudian beberapa perbaikannya itu hampir tidak diperbaiki dengan optimal. Nah, ini menimbulkanlah strategi pendidikan dari pembimbing. Jadi kalau perbaikannya besar, ketentuan 3 hari tidak mungkin. Ya, dari mahasiswa itu mengirim semalam sudah jadi itu tidak mungkin. Itu menimbulkan persepsi negatif pada dosen. Artinya mereka tidak serius untuk mengerjakan kewajiban mereka dalam bentuk perbaikan skripsinya. Padahal ini kan pintu akhir ini. Nah gitu maksudnya ya. Nah mungkin pembimbing juga ada yang sedikit tidak teratur antriannya gitu ya, karena suatu hal ada unsur kelupaan sedikit tentang kapan dia masuk gitu ya. Tentu penglihatan dari mahasiswa sebagai individu yang sedang butuh sangat berbeda dengan pandangan besar seorang dosen pembimbing untuk melihat banyak bimbingannya gitu. Kalau kemudian ada di situ pelayanan yang tidak, antriannya tidak terlalu ketat gitu ya, ya wajar aja. Di samping memang pembimbing juga punya feeling untuk prioritas mana yang kita targetkan untuk segera bisa selesai. Karena Pak Kajur mengatakan yang cerdas menerimanya bisa jalan dengan cepat, ya kita layani juga dengan kecepatannya. Kalau ada yang lambat, kita juga harus melakukan juga dengan sedikit bimbingan yang lebih intensif gitu. Nah tentu ini masalah bagi semua pembimbing mengalami hal yang sama, apalagi saya sadari pekerjaan kejur itu kan dekan di jurusan gitu. Kaprodi Bu Nila adalah sebuah rektor di program studi kan begitu ya. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan itu aja, jadi banyak. Tapi
tetap kita punya SPM ya, standar pelayanan minimal, baik di bidang pembelajaran ya, bidang pelayanan konsultasi skripsi itu punya ya, punya ya. Gitu. Nah, jadi juga saya juga bisa numpuk 2 kali SMS-nya, apa namanya, WA-nya mahasiswa itu. WA yang sama dikirim 2 kali gitu, karena saya punya strategi sengaja saya tunda, karena ini perbaikannya besar kok, hanya 1 malam kok sudah dikirim lagi, nggak saya respon-respon selama 3 hari, nggak usah direspon gitu. Itu adalah strategi membimbing. Jadi dalam membimbing skripsi juga mendidik, mengajar, membimbing, melatih itu tetap dilaksanakan, Mbak Selasih dan teman-teman sekalian. Tidak akan lolos-lolos begitu saja gitu. Karena saya sudah kapok membimbing mahasiswa yang kurang baik mentalnya itu ya. Dengan mengulang, mengeprint lagi, atau mengulang, mengirim lagi, itu udah kapok saya. Kapok yang dimaksudkan, disangka dengan bimbingan kedua itu saya akan nanya, apakah sudah diperbaiki? Sudah Pak. Ayo kalau sudah, sinian, mana lembaran pengesahannya? Saya langsung tanda tangan. Nggak ada di saya yang begitu ya, maaf aja. Nggak ada. Pasti saya akan ngecek. Ya, kurang lebih bulan akhir Juni ya, Bu Nila nanya ke saya, Pak Kate, yang ini bisa nggak kira-kira ditamatkan ya di? Itu Bu Nila, dia masih ngulang untuk penelitian ke lapangan. Data yang dianalisis belum cukup untuk dianalisis sesuai dengan tagihan permasalahan yang dia teliti. Maka dia perlu ke lapangan lagi. Itu di saya itu ya. Nah, kalau takut dengan itu, cocok ke dukun, bayar enggak saya yang bimbing. Nah itu informasi saya Mbak Selasih ya. Baik, terima kasih ya. Silakan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin itu bisa menjadi jawabannya udah memuaskan ya teman-teman, sudah jelas semua jawaban dari Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Bapak, ini ada satu lagi yang terakhir yang masuk ke saya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, apa boleh saya bertanya, mahasiswa yang ingin ganti pembimbing, apakah boleh Bapak? Dan syaratnya apa saja, begitu Pak? Pertanyaan kurang terfokus, apakah itu untuk bimbingan saya, apakah untuk semua yang ada di bimbingan PAUD? Tolong difokuskan. Kalau untuk di saya ya, silakan itu mengganti pembimbing ya, kewenangan dari pengelola. Nah, kalau itu dari bimbingan saya ya, tentu sebab-sebabnya harus jelas ya, sebab-sebab harus jelas, karena nanti kalau itu tidak jelas sebabnya, tidak mengikuti sistem komunikasi pembimbingan yang ada di lembaga, akan terjadi nanti overload atau langka. Sebenarnya kalau boleh kita kan sedikit membimbing kan, tapi kan program studi sudah menugaskan seperti itu. Terus mereka mau pindah kemana? Apa mau pindah ke Fakultas Hukum? Nah gitu ya, itu yang kita maksudkan ya. Karena sistem juga berikan kesempatan pengelola prodi untuk melakukan manajemen, ya manajemen prodinya. Itu namanya kita tidak bisa berbuat sekehendak pribadi kita. Nah, mahasiswa juga tidak bisa berbuat sekehendak dirinya. Itu ada manajemen program studi. Nah, silahkan, kalau yang saya bisa saya jawab adalah bimbingan saya. Bimbingan saya silahkan pindah bimbingan, tapi tolong dimanfaatkan saluran yang benar melalui program studi. Karena sebenarnya juga yang sudah ada ini saja sudah banyak. Gitu. Silahkan diseleksi dirinya sendiri. Ini jawaban pribadi ya, bukan jawaban prodi ya. Silahkan pindah bimbingan dari saya, tetapi prosedural ya.
Jangan sampai menggandeng orang lain tanpa prosedur ke pengelolaan manajemen program studi. Nah, itu namanya tidak menghargai program studi sebagai rektor di program studi PG PAUD. Ya. Nah, gitu Mbak Selasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak maupun Ibu Nila selaku Kaprodi. Silakan Bu atau Pak. Baik, ada baiknya ada pembela saya dari Pak Kajur, Bu Kaprodi, Sekretaris Prodi, karena saya juga tidak paham sepenuhnya untuk manajemen prodinya yang saya lakukan selama ini. Yang penting saya ditugaskan, saya akan melaksanakannya gitu. Silakan Pak Selasih sudah memberi kesempatan buat Bu Nila sebagai Kaprodi memberikan respon karena ini terkait dengan manajemen. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak, Bli. Mohon maaf Pak Kajur, mau menyampaikan Bu Ika terkait dengan permasalahan itu. Jadi kalau terkait dengan penggantian pembimbing, memang itu sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya di mana jika pembimbingan itu tidak ada pelaksanaan proses, dalam arti 3 bulan dari SK pembimbingan keluar, dari surat tugas pembimbingan keluar, sampai mahasiswa sudah tahu terkait dengan pembimbingnya. 3 bulan berturut-turut tidak ada sama sekali pembimbingan, baru boleh kita menggantikan. Jadi tentunya dengan bukti-bukti seperti Pak Karte tadi bilang, harus jelas bukti-bukti bahwa memang tidak ada proses pembimbingan, dan perlu juga kita cross check juga gitu. Kita juga tidak akan langsung otomatis merubah, tetapi kita akan cross check langsung ke pembimbing juga gitu. Di samping mahasiswa juga memberikan bukti-bukti terkait dengan tidak adanya pembimbingan atau tidak adanya respon yang berturut-turut. Jadi seperti itu yang bisa kita kalau di pedoman akademik itu 3 bulan berturut-turut. Jadi seperti itu, karena harapan kita dengan 1 semester itu skripsi itu sudah selesai gitu. Jadi harapannya di fakultas 1 semester ya skripsi sudah selesai, sehingga harapannya kalau 3 bulan misalnya tidak ada respon sama sekali kan ya kasihan juga gitu loh dari mahasiswa. Tetapi harapan saya tidak ada yang seperti itu. Jadi tetap mungkin pembimbingan akan dilakukan. Ya jika tadi itu syaratnya tetap ada proses pembimbingan, paling tidak misalnya dalam 3 bulan itu selalu ada komunikasi dengan pembimbing. Kalau bisa ya pembimbingan itu juga bisa dilakukan mungkin dalam 1 minggu berapa kali gitu, memang dijadwalkan. Kemarin juga sempat beli kartu, saya juga sudah melaporkan ke Pak Kajur untuk melakukan bimbingan secara offline. Jadi misalnya tentunya dengan sekarang kan sudah ada ini ya, kita boleh melakukan offline jika, jadi banyak aturannya memang beli kartu. Jadi boleh misalnya sehari 5 orang, jadi nanti mahasiswa akan mengisi Google Form yang kami kirimkan, misalnya sehari misalnya saya kena jadwalnya misalnya Senin sama Kamis, jadi Senin itu 5 orang, Kamis 5 orang, misalnya seperti itu yang akan kita lakukan kemarin memangnya, tetapi belum ada persetujuan juga dari teman-teman sehingga kami tidak melakukannya. Gitu. Itu mungkin terkait dengan pergantian pembimbing. Selasih mungkin bisa ditambahkan Pak Kajur, Bu Ika, silakan. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Betul apa yang disampaikan tadi. Yang pertama saya mau sampaikan ke adik-adik, tetap semangat semua ya. Insya Allah tidak ada yang tidak selesai. Ya, persoalan apapun, tidak ada yang tidak selesai. Yang terpenting dikomunikasikan. Nah, itu. Mungkin sinyal kurang bagus di Pak Fajur, silakan di respon Bu Selasih, gimana? Halo. Oke. Oke, Bapak. Sambung kembali. Sudah tersambung kembali. Dengar suara saya? Nggih, Bapak. Baik.
Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, adik-adik semua tetap semangat, yakin tidak ada persoalan yang tidak selesai, ya. Semua akan berujung dan insya Allah ujungnya baik. Tadi Ibu Kaprodi sudah menyampaikan proses pergantian itu tentu betul beli kartu, sampaikan tadi ada prosedurnya dan Ibu Kaprodi sudah sampaikan itu. ISD, ya, bahkan sekarang ini sedang berproses, ada beberapa mahasiswa, bahkan sampai mahasiswa ini ruang Wadek 1, ke ruang Wadek 1, ya, dan Wadek 1 meminta untuk kembali ke jurusan dan prodi. Akhirnya saya tangani dan tentu melalui berbagai komunikasi yang insya Allah dengan baik dengan teman-teman dan saya mohon perhatian teman-teman khusus yang terjadi di PGSD untuk kita sama-sama lah membimbing, saya bilang gitu, mengintens pembimbingnya, intensitasnya lebih lebih cepat dalam arti tentu menyesuaikan waktu yang ada karena kesibukan kami ini luar biasa sekarang dengan jadwal yang padat, PPG yang lumayan banyak, tentu yang reguler juga kita tidak sampingkan. Semua penting. Untuk itulah saya yakin kita sama-sama saling memahami, saya rasa itu yang penting menurut saya. Dan akhirnya karena anak-anak ini, mahasiswa ini seringkali ke ruangan saya, ya, untuk menyampaikan banyak hal. Dan saya berharap juga adik-adik di PAUD juga jangan sungkan ke ruangan saya. Saya bukan hanya di PGSD ya, tapi saya juga di PAUD. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan di awal oleh senior kita, saya berdiri di satu kaki nih beli kartu ini. Agak jangan sampai berdiri di satu kaki, tidak seimbang, jatuh saya gitu. Harus dua kaki saya berdiri di PAUD dan PGSD. Jadi beli kartu selaku senior saya dan terus terang saya sangat membutuhkan ilmu-ilmu beliau baik dari sisi manajemen manajerial pengelolaan maupun dari keilmuan baik ke pendidikan dan yang lain. Jadi adik-adik sekali lagi tetap semangat ya, kita sama-sama saya selalu memotivasi adik-adik. Insya Allah kami semua ini tetap membantu. Jangan berpikir belum apa-apa sudah berpikir yang enggak, itu yang saya tidak inginkan. Kita komunikasikan, ada Ibu Nila Kaprodi, ada Ibu Ika juga, ya, Bu Nur Nasana, ada Beli Karte, ada saya juga, ya, komunikasikan. Insya Allah kalau kita komunikasikan dengan baik, aman, lancar. Mungkin itu Selasih, tambahan dari saya. Makasih Pak Kadir. Terima kasih. Tambahan jawabannya Bapak. Di sini saya sudah habis pertanyaannya Bapak. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan waktu 5 menit lagi untuk ingin bertanya langsung. Silakan. Atau bisa lewat juga. Silakan adik-adik. Kayaknya ya. Baik ya. Masih punya waktu berapa menit Mbak Sase? 5 menit lagi Bapak. Oke. Izinkan saya memberikan statement terakhir buat anak mahasiswa ya. Yang semester 7 adalah masih semangat maju tak gentar ya. Tetapi yang sudah semester 9 ya maaf saja sudah mulai bukan semangat maju tak gentar lagi. Kalau ada yang ingin mundur misalnya ya ini di belakang masih banyak otomotif yang harus ditabrak di belakangnya. Lebih baik maju daripada mundur gitu. Dan otomotifnya sudah masuk di rel ya jangan mundur lagi. Tinggal dioptimalkan baik
usahanya untuk berkonsultasi, kemudian usahanya untuk menggali seoptimal mungkin apa yang diperlukan sebagai revisi dari skripsinya, gitu kan. Menyatukan dua atau lebih pikiran seorang pembimbing dan penguji bukan hal yang mudah memang. Tetapi ini harus dilakukan karena kompetensi yang dibangun supaya menjadi lebih optimal, memang usaha itu harus dilakukan dengan prinsip Anda adalah melakukan. Ya. Jadi itulah dasarnya bahwa pembelajaran sekarang adalah pembelajaran berbasis pada proyek, bahwa itu adalah berbasis kegiatan. Kalau aktivitas itu tidak pernah dilakukan, nanti statusnya meningkat menjadi status ber-S1, tetapi isi daripada S1-nya dengan proses yang minimal, saya yakin akan kelihatan dikala mereka akan bersaing secara alamiah di lapangan. Nah, itu saran-saran kami. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Kajur, Bu Prodi, Sekretaris Prodi, dan saudara-saudara sekalian. Ya, berikutnya sesungguhnya mari kita amati untuk semua permasalahan yang mungkin menjadi penyebab atas proses menurunnya proses pembelajaran. Karena nilai yang tinggi tanpa proses ini juga merupakan nilai yang palsu terhadap kualitas atau pencapaian kompetensi. Ya. Proses pembelajaran perlu kita amati, penilaian juga perlu kita amati, karakteristik skor dalam penilaian juga masih kita lihat ada yang menunjukkan suatu kecenderungan bahwa proses penilaian itu tanpa ibu, jadi nilai akhir adalah tanpa data dasar. Ini juga mencurigakan, walaupun nampaknya dapat disebut secara verbal ya ini adalah pembelajaran berkualitas gitu ya. Tapi kita bersama harus kita amati. Kaitannya dengan pengumpulan nilai di administrasi, kalau masih ada nilai yang dikumpulkan itu tanpa nilai U1, U2, U3 yang kira-kira rasional secara akademik, ya saya kira bisa defending sementara dulu, apalagi nilai-nilai yang dikeluarkan itu hanya 2 jenis nilai untuk semua mahasiswa gitu. Nilai mentahnya 80, yang lain 70, 80 lagi, 70 lagi gitu kan. Ini kan suatu hal yang aneh kalau terjadi skor seperti ini. Memang akhirnya akan dapat nilai A, yang 80A, yang 70B gitu kan. Jadi cukup mencurigakan lah bagi seorang pengalaman untuk mendidik kalau sampai ada nilai-nilai yang aneh seperti itu. Bisa kita lakukan dengan misalnya adalah pengelolaan dari kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira ya, itu gambaran daripada saya, termasuk setelah selesai skripsinya, untuk penilaian skripsi juga nampaknya seperti itu ya. Kompleksitas aspek yang diteliti sama kompleksitas variabel yang diteliti tentu menentukan juga tinggi rendahnya nilai. Jadi tidak semuanya nilainya skripsi orang yang sangat baik menurut ukuran penelitian yang dilakukan nilainya 70 juga gitu. Besoknya ada yang ujian lagi 70 juga gitu misalnya kan. Nah, ini juga tidak menggambarkan atas variasi yang terjadi di tangan mahasiswa. Itu yang saya dapat sarankan kepada kita semua. Dan sekarang di semua program studi, semua jurusan, semua perguruan tinggi malah RPS kita harus berubah, Pak Kajur dan Bu Kaprodi, menjadi RPS yang berbasis pada pembelajaran masalah, pembelajaran kasus, dan pembelajaran proyek. Nah, itu yang sudah harus berubah. Maka dari itu, jangan sampai RPS tidak pernah ada dengan berbagai perubahan, apa yang kita rubah.
sampai kita saat ini merubah menjadi pembelajaran berbasis masalah, berbasis kasus, dan berbasis proyek pun, ya tidak ada RPS yang muncul gitu misalnya kan lebih baik ini kita intensifkan juga gitu ya, karena terus terang waktu saya jadi mahasiswa S1 juga sangat senang di saat mahasiswa sangat senang kepada dosen yang jarang ngajar, ya tugasnya sedikit, nilainya keluar besar-besar. Nah, itu sangat senang kepada itu. Tetapi saya lihat setelah ada pemantauan terhadap kinerja mereka di lapangan, justru ini akan menjebak mereka bahwa nanti di lapangan tidak akan mampu bersaing dengan teman seprodi aja tidak mampu bersaing mereka. Apalagi dengan alumni prodi lain dari perguruan tinggi lain satu misalnya. Kita kan sekarang ditargetkan tamatan kita supaya berkualitas dan tamatan itu segera mendapat pekerjaan yang layak sehingga tamatan kita itu bisa bekerja pada bidangnya secara mandiri dengan gaji yang layak minimal UMR gitu kan. Tentu Kaprodi akan menyaring ini sekarang PAUD-PAUD yang menagih, Bu Kaprodi minta 1 tamatannya atau 2 tamatannya gitu yang lulus terbaik. Berapa gajinya Bu? 350 per bulan, dibayar 6 bulan sekali. Ini kan kayak menghina prodi PG PAUD, saya lihat orang-orang dari luar. Nah, begitulah tanggapan kita sekarang yang tapi mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu yang dapat saya informasikan di statement terakhir. Mohon maaf Pak Kajur, Bu Mila, dan Bu Ika sebagai pengelola jurusan dan program studi. Dan mudah-mudahan program studi ya, di dua program studi di JUR IP bisa lebih kondusif, ya bisa lebih dipasangkan sebagai daya pembajak ya, yang kiri kanannya adalah salah satu dari prodi PAUD dan prodi PGSD. Nah, sehingga daya bajaknya ini lebih bagus, sehingga kualitas pengolahan tanah lebih bagus, ya. Pemeliharaan tanaman lebih bagus, tentu hasil panen lebih bagus, jadi kualitas padi akan lebih baik. Terima kasih banyak, selamat malam, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih, Bli. Terima kasih, Pak Dokter. Sami-sami, Bu Nira. Ya, salam sama keluarga, maaf, selamat. Nggak bersua ini, masing-masing. Sami-sami. Ya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua mahasiswa yang mulai malam ini. Kalau ini berakhir jam 9.30, tolong jangan tidur dulu sampai jam 12. Pikirkan judul saya gimana gitu ya. Baik, adik-adik mahasiswa, tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Dr. Wayan Karte terkait dengan bagaimana sih skripsi yang baik. Tadi sudah ada diberikan gambaran judul kan, catat judul itu, besok usulkan judul itu. Kalau sudah dicatat judulnya, catat tanggalnya, diusulkan, nanti beliau pasti ACC kok judul itu, tenang aja. Karena prosesnya tetap kita juga dalam pengajuan judul itu nanti kan ke PA yang memberikan ACC terkait dengan judul itu, mahasiswa yang meminta dosen juga mahasiswa, kami hanya melingkari aja mana dosen yang diminta gitu. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi walaupun dosen PA sudah meng-ACC, tetap kami juga di prodi itu ada rapat untuk penentuan judul, sehingga terkadang banyak judul yang ditolak itu untuk diperbaiki ulang. Jadi seperti itu prosesnya selama ini. Demikian mungkin dari saya. Silakan Pak Kajur, Bu Ika. Makasih teman-teman sudah sampai malam. Ya, saya rasa sudah cukup ini. Kita sambung lagi. Lain waktu boleh kita ganggu lagi, Bli. Sangat boleh Pak. Jadi saya ingin prodi karena semua naskah saya yang sudah saya masukkan ke prodi itu dalam menjadi kekayaan prodi. Kalau PGSD juga ingin merekonstruksi pedoman penulisan skripsi bersama-sama, kita rekonstruksi sehingga bisa menggunakan yang ada di PGSD, bisa menggunakan yang ada di PAUD. Dulu kita bangun sebuah pedoman penulisan skripsi yang bisa melahirkan mahasiswa untuk lebih cepat, mutunya
lebih bagus, kemudian lebih mudah dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya, kira ya. Oke. Makasih Nah, Pak memang Kajur. ini pedoman Nggih, tulisan makasih, skripsi boleh. itu sedang dianu nggih Pak Kajur di Senat. Sudah sepertinya Nggih, kan nggih. ada dari fakultas nanti untuk pedoman Nggih. penulisan skripsi yang mungkin akan keluar sekarang nggih Pak Kajur. Tadi Senat. Nggih, nanti Kajur kita yang tunggu dari fakultas seperti apa. nggih, nanti ada nggih, Dan langsung. nggih. Jadi kasih supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwa setiap kegiatan itu videonya Lasih kayaknya bermasalah dengan phone-nya. Di off dulu Lasih. Oke. Nah, Selasi di mute. di mute dulu Lasih. Ya, Di mute dulu. baik. Jadi teman-teman mahasiswa semua, video setiap kegiatan itu selalu kita tampilkan di website sehingga mungkin ada yang berhalangan hadir mau mendengar begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh pemateri, yaitu beli kartu tadi sangat bermanfaat, nanti bisa diputar berulang-ulang dan sudah numpuk video di situ setiap kegiatan dari awal baik yang di PGSD maupun di PAUD masuk kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap istiqomah kita lakukan sehingga persoalan-persoalan yang muncul bisa kita selesaikan bersama. Mungkin gitu dari saya. Selasih, silakan. Bu Ika mungkin. Ya, semangat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi maupun yang akan mengerjakan skripsi. Ya, semangat deh, gitu aja. Ya. Dan Terima kasih. harus menuruti apa yang disarankan oleh dosen pembimbing skripsinya, gitu. Ya, terima kasih Baik. Pak Wayan Karte sudah menjadi narasumber Sama-sama, Bu Ika. pada hari ini. Sama-sama semuanya. Makasih banyak. Oke. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Sebelum saya tutup kegiatan diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Kesimpulannya adalah dosen pembimbing maupun mahasiswa harus saling memahami satu dengan lainnya, menjalin komunikasi dengan baik sehingga pembimbingan skripsi yang dilakukan dapat lancar dan mahasiswa dan harapan dosen juga adalah mahasiswa PG PAUD dapat lulus dengan kualitas yang sangat baik begitu. Terima kasih. Itu merupakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Mohon terima kasih Bapak Bu Ika, Ibu Nila, Pak Wayan Karte, Pak Muhammad Tahir. Terima kasih banyak karena telah menemani kami dan memberikan kami materi yang sangat luar biasa untuk kami bantu yang semester 7 yang akan melanjutkan skripsi ke tahap selanjutnya maupun yang sedang melakukan penyusunan skripsi, yaitu kakak-kakak tingkat kami yang dari 2017 maupun 2016. Terima kasih Bapak sekali lagi. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima oleh teman-teman semua. Baik. Sebelum baik, saya kita tutup aja. Terima kasih semuanya ya. Ini salam dari kampung. Salam dari kampung. Semoga seluruh keluarga besar kita di Mataram dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masuk semua. Bu Kajur, Pak Kajur, Bu Ika ya. Salam sama keluarga semuanya. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Iya, izin keluar Pak Kajur. Sama-sama. Ya, saya juga keluar. Oke, Farid. Ya Bu Ika kok langsung keluar dari kelas sih? Belum Bu. Tutup. Mari lagi. Kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Bapak. Bersyukur juga kita bisa dipertemukan oleh Pak Kajur, Bu Kapnurdi dan Sekrodi. Inisiasi dari mahasiswa juga sangat luar biasa. Terima kasih banyak.
Oke. Terima kasih. Terima kasih, Belinya. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima Selalu kasih. semangat. Jadi ingat selalu Ya. semangat, Lalu semangat. selalu senyum. Semangat. Iya. Biasa. Tepuk semangat. Nah, Iya. Mari. ngiring Silakan. beli. Mari, Bapak. Terima kasih. Silakan moderator sekaligus mengakhiri, silakan. Iya. Sudah kayaknya tadi sudah ditutup, Oke Pak. ya. Oke. Mari kita mengakhiri dan saya akan keluar dulu dari Pak Sasih. Oke. Terima kasih Bu Baik, Pak Kajur, Bu Ika dan seluruh mahasiswa. Oke, sama-sama, Mudah-mudahan semua Oke. bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, selamat malam. Oke, amin. Selamat Selamat malam, malam. Bapak. Selamat malam, Bapak. Saya izin nih, Pak Kajur. Selamat Oke, silakan sama-sama. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, sama-sama.